Nggak ada yang dibawa di alam dunia. Ya, jangankan harta, bini juga agak dibahas. Kalau kita mati, bini mau ikut ya? Enggak. Agak. Anak mau ikut ya? Kalaupun dia mau ikut, kita kagak ajak, bener ya? Ya, kita meninggal, anak kita mau ikut, jangan. Ya, nanti panjang umur, jangan ikut bapak. Benar apa enggak? Dunia adalah tempat di mana kita diberikan waktu sementara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk silatur, untuk baca Al-Qur'an, untuk sodah, untuk duduk di masjid, untuk nuntut ilmu, untuk jadi orang baik. Kita hidup dalam dunia. Ujian masing, tanya Zidan ujiannya ada, tanya Ahmad ujiannya ada, tanya Mbak Udin ujiannya ada, tanya Bang Saiful ujiannya, kadang ujiannya bareng, bener ya? Ujiannya Openg, ujiannya Zidan, ujiannya ujiannya Bang Saiful, ujiannya Ahmad, ujiannya siapa? Kadang bareng, ya. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di dalam suatu ujian untuk mempertemukan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini kita baca daripada kitab Risalatul Jami'ah lil Habib Imam Ahmad bin Habsyi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib berarti dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti kalau kita diundang ngaji, kalau punya waktu luang kita harus datang. Diundang ngaji, masjid bunyi ini undangannya, majelis taklim bunyi. Kalau kita sehat, panjang umur, dalam keadaan kosong kita datang, karena itu kewajiban. Yang namanya kewajiban pahalanya besar. Orang kan kalau yang namanya kewajiban dijadiin beban biasanya, benar ya? Kewajiban nafkahin istri jadi beban, kewajiban nafkahin anak jadi beban, kewajiban harus bayar rumah jadi beban, kewajiban harus nuntut ilmu jadi beban. Padahal yang namanya kewajiban setiap dilakukan ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya besar. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat wajib subuh. Khair minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana sholat gimana nyari nafkah buat anak gimana kita duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya gede, ya kita enggak mesen ada risol, ada cabai, ada lagi roti goreng, ada lagi kue, ada pastel. Ini kalau yang makan berpahala, gimana yang bikin? Sallallahu alaihi wasallam. Orang zikir, lapar, makan, kenyang, Allah kasih rezeki orang berlimpahnya luar biasa. Makanya di sini disebutkan menuntut ilmu itu kewajiban. Kita kalau mau bahagia harus punya ilmu. Kalau mau barokah kuncinya orang tua. Abuka fid dunya, abuka wa ummuka fid dunya asalah. Bapak dan ibu kamu di alam dunia ada di 3. Bapak kamu dan ibu kamu yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu, yang membesarkan kamu, yang nyari nafkah buat kamu. Ada 3. Yang pertama bapak ibu kan. Wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua bapak ibu guru. Yang mana guru ngajarin kita ilmu yang bermanfaat, terutama ilmunya Allah Subhanahu, terutama ilmu agama yang ngajarin kita bainal halal wal haram. Ini baik, ini jelek, ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, ini pahala, ini dosa. Itu bapak ibu kita wajib kita bakti juga. Yang ketiga, bapak ibu yang menikahkan kita dengan anaknya. Bapak ibu mertua. Sekali jadi mertua, seumur hidup jadi mahram. Paham beda gak? Nanti nikah sama perempuan, nikahnya sebentar. Itu bapaknya tuh perempuan, walaupun nanti dia nggak nikah sama anaknya, tetap jadi orang. Wudunya kagak bakal pernah batal seumur hidup. Ya, jadi orang tua wajib berbakti. Ridallah fi ridal walidain. Ya. Ridhonya Allah ada di dalam keridhaan orang tua. Maka kalau kita mau bahagia, contoh usahanya pengen lancar, minta doa sama orang tua, girangin kedua orang tua. Minta doa sama guru, girangin guru, minta doa sama mertua, girangin mertua, ya. Karena inilah yang bakal jadi pintu langitnya Allah dibuka. Kalau kita doanya ngawang, bener gak?
maksiat banyak, dosa banyak, lalai. Kadang kita sholat subuh aja bareng sama johor. Gandeng, enggak sampai segitunya, ya duha deh. Ya, kalau duha sering ini nggak man? Iya, subuh 4:30, bener apa enggak? Bangun jam 8 pagi, terang nih, ngopi dulu deh. Masih ngopi dulu, ngopi dulu, mandi dulu, uduk dulu, rapi-rapi dulu, udah pakai baju kerja, baru sholat. Tanggung deh sekalian duha, bener apa enggak? Sholat apa nih 4 rakaat? Duha, kalau subuh duanya. Iya, pernah nggak begitu? Pernah, ya. Sholat johor 2:30 sore, sholat asar 5:30 malam, ya kita sholat isyaknya telat, tidur dulu. Ya kita banyak lalai, banyak dosa. Makanya orang yang punya bapak dan ibu beruntung. Kenapa? Karena dengan doanya pintu langit dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hadis qudsi, ada hadis qudsinya, Allah berfirman, ya, bahwasanya apabila di pagi hari ada seorang anak yang lalai dalam kewajiban. Misalkan kita sholat subuhnya telat, lalai daripada kewajiban, tapi dia nyenengin hati orang tuanya, maka Allah ampunin dosanya, Allah kasih berkah buat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lalai nih, sholat telat, tapi sama orang tua sayang. Bukan berarti ninggalin sholat, paham enggak? Lalai, ya, lupa, tidur, kesiangan, tapi sama orang tua Pak, Allah kasih dia ampunan terhadap lalainya, Allah kasih dia barokah. Makanya ada sebuah cerita yang luar biasa. Ada seseorang namanya Hauzan. Hauzan ini seseorang yang umurnya udah tua, umurnya 60 tahun. Hauzan punya ibu umurnya 80 tahun dalam keadaan lumpuh. Jadi ini kakek-kakek punya ibu umurnya 80 tahun. Dianya umurnya 60, ya. Ibunya umur 80. Ini Hauzan setiap hari, setiap bangun tidur sampai mau tidur yang dipikirin gimana caranya ngerawat ibunya. Gimana caranya nyenengin hati ibunya. Gimana caranya bahagiain hati ibunya. Dari bangun tidur yang dipikirin, ibu aneh makan apa nih siang? Pagi makan apa? Malam makan apa? Gimana hidupnya ibu saya? Dipikirin. Ibunya belum bangun, dia udah ke pasar. Dibeli makanan yang ibunya suka. Dia beli bahan baku, dia beli makanan apa yang ibunya suka. Nyampe rumah masak. Kebetulan nih Hauzan dari muda sampai tua ngurusin ibu. Dari muda sampai tua yang diurusin ibu karena dia dengar ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Dia urusin ibunya karena bapaknya udah meninggal dunia. Bahkan sampai dia nggak nikah. Dia punya ibu lumpuh dari dia muda. Dia takut kalau dia nikah, dia sibuk sama istrinya, sibuk sama anaknya. Akhirnya ibunya kagak keurusan. Akhirnya dia dari muda dia nggak nikah, dia urusin ibunya setiap hari. Ibunya, ya, makan dari pagi dimasakin, masakannya beres disiapin, piringnya dirapiin, meja makannya dirapiin, nasinya dibikinin, udah rapi semuanya. Ibunya bangun tidur, disapa yang lembut. Gimana tidurnya bu? Mimpinya enak nggak? Apa yang dipengenin? Pengen makan apa? Pengen minum aja, udah rapi semua. Digendong tuh ibu, ditaruh di bangku, dimasukin ke kamar mandi. Di kamar mandi dimandiin sama dia. Di kamar mandi dimandiin, ibunya bilang mau buang air dicebokin sama dia. Dimandiin, dibersihin, dirapiin, ya. Habis gitu diambil bajunya, udah rapi, dalam baju udah disetrikain, udah dicuciin sama nih anak. Dibuka, dipakein bajunya sambil dibercandain. Ibu makin tua makin cakep aja, Masya Allah, ya. Digirangin hatinya, ibu kesayangan saya, kecintaan saya, jantung hati saya, ibu belahan jiwa saya. Oh, dipuji, dirayu ibu. Sambil dipakein baju, dirapiin, ya. Habis begitu disisirin rambutnya, dipakein minyak rambut ibunya, ya, rambutnya mau dicuci, udah rata, disisirin. Udah beres digendong lagi, udah wangi, udah cakep, udah rapi, digendong lagi ke meja makan. Nyampe meja makan diambil piring. Mau makan apa ini udah ada semuanya, ya, semuanya diambilin, sampai itu anak diambilin, ditaruhin di piring, ya, diambilin nasinya. Udah gitu disuapin ibunya, sallallahu alaihi wasallam.
disuapin dengan lembutnya. Buka dulu mulutnya, disuapin ibunya. Ibunya ketawa. Kalau ibu ketawa dia nangis. Sulu ala Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya suatu ketika setiap hari rutinitas begitu aja, siang diajakin ngobrol, diajakin bercanda, diurusin, dicuciin bajunya, dirapin, disetrikain, semua buat ibunya diurusin. Ya. Akhirnya suatu saat adiknya datang. Hauzan punya adik umurnya baru 25 tahun atau 30 tahun. Jadi umurnya jauh, 2 kali lipat sama dia. Ya. Adiknya ini bekerjanya di luar kota. Bekerjanya di luar kota. Lalu adiknya datang ke rumahnya dia sama ibunya, terus dia bilang sama Hauzan, "Kak, saya nih sekarang kerjanya udah enak, kerjanya udah enak. Saya boleh nggak izin ibu saya bawa pulang? Saya baru beli rumah baru buat ibu. Ibu saya bawa pulang, ibu saya ngurus. Kan abang udah dari dulu puluhan tahun ngurusin ibu. Sekarang waktunya saya nih, saya juga pengen berbakti." Apa jawab Hauzan? Ya, kamu boleh bawa ibu. Kamu boleh ambil ibu, tapi tunggu jiwa saya terpisah dari raga saya. Kalau zaman sekarang, bapak ibu tua, anaknya 15 biji, pada mempimpa, berebutan gak ngurusin. Benar apa enggak? Anaknya banyak. Iya benar. Anaknya banyak, main tunjuk-tunjukkan. Mak sama lo aja. Mak lo yang ngurus. Ya, mak bawel. Mak ribet. Segitu gak sakit tuh ibu. Gimana ibunya lumpuh, bener apa ya? Mak ambil aja. Gue sibuk, kerja gue dari pagi sampai malam. Bini gue begini, anak gue begini, gue udah banyak pusing. Mak ambil aja. Bener apa enggak? Begitu ya sekarang. Padahal saudara 15 banyak. Berebutan, bukan mengurusin. Berebutan pengen biar gak ngurusin. Na'udzubillah min dzalik. Berebutan dia pengen kagak ngurusin. Ya. Ini adik kakak berantem. Adik kakak ribut. Kalau orang zaman sekarang ribut urusan urusan kalau ini ribut urusannya pengen ngurusin ibu. Tuh ibu sakit, tuh ibu lumpuh, tuh ibu tua, kemana-mana digendong. Berebutan ngejar ridho ibu Walhasil akhirnya adeknya yang nggak bisa negosiasi sama kakaknya, ya adeknya, aneh ngomong gini jelas ya? Adeknya tuh nggak bisa ngerayu kakaknya buat bikin ibunya pindah sama dia karena kakaknya pertahanan. Akhirnya adeknya laporin polisi tuh kakaknya dilaporin polisi. Kata polisi masalahnya apa? Masalahnya dia nggak ngasih saya ngurusin ibu saya gitu. Masalahnya gitu. Akhirnya polisi limpahin berkasnya ke pengadilan. Nyampe di pengadilan hakimnya bingung. Orang berebutan urusan harta, sengketa urusan urusan jabatan, tanah, harta. Ini sengketa urusan pengen ngurusin ibu. Kata hakim mana nggak bisa mutusin. Ente panggil aja ibunya kemari. Benar enggak? Dia mau tinggal sama siapa? Kata Hauzan, ibu saya lumpuh puluhan tahun nggak bisa kemari. Kalau gitu saya gendong. Mau digendong ibunya pengadilan. Nyampe pengadilan ditanya sama tuh hakim, "Bu, ini anak ibu 2 berantem. Ya, ngerebutin ibu, dia pengen ngurusin ibunya, pengen bakti, pengen ngejar surga daripada ibunya. Ibu pengen tinggal sama siapa?" Ini orang tua bilang sama tuh hakim, "Ini anak saya yang tua. Anak saya yang tua si Hauzan, aini katanya. Ya, bola mata saya, jantung hati saya, kesayangan saya, kecintaan saya. Ini anak saya yang kecil, bola mata saya yang satu lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kecintaan saya, kesayangan saya, jantung hati saya. Dari ini 2 saya nggak bisa milih mau tinggal sama siapa. Dua-duanya saya sayang. Sallu ala Nabi Muhammad." Akhirnya nih hakim mutusin karena nanya dari segi harta sama tenaga. Yang muda lebih kuat, betul apa enggak? Yang muda kerjanya udah tetap, rumahnya udah bagus. Akhirnya hakim mutusin kalau nih ibu dipelihara sama yang muda. Dan antum tahu Hauzan dari sejak situ sampai akhir hayatnya nangis tiap hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Telah pergi dari saya surga. Telah pergi dari saya jantung hati. Telah pergi dari saya ampunan Allah yang setiap saya minta turun di kala itu juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Rugilah saya, celakalah saya, bangkrutlah saya. Orang tua saya yang di setiap saya minta doa,
Bu, doain saya jadi orang baik. Jadi orang baik. Bu, doain saya jadi orang berilmu. Jadi orang berilmu kita. Bu, doain saya biar saya dihapusin dosa. Habis dosa kita dari doanya ibu kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika ibunya jalan, dibilang bangkrut nih saya nih. Bangkrut saya, rugi saya, hancur saya. Jadi orang yang paling melarat saya. Bukan soal duit, tapi soal ibunya yang pindah dari pengawasannya dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita waktu kecil diajarin ngomong sama ibu sama bapak. Dari kita nggak bisa ngomong ya begitu. Ibu ngajarin ngomong, Zidan, ini namanya gelas, ini namanya mic, ini namanya handphone, apa Zidan namanya HP. Diajarin kita ngomong 1-2 kata. Sampai kita bisa ngomong. Di saat kita udah dewasa sekarang nih, kadang kita ketemu ibu nggak negor. Naudzubillah min dzalik. Pagi jalan kerja, pagi jalan sekolah, pagi jalan kuliah, balik malam. Ibu udah tidur, kita sehari semalam kita nggak ketemu sama ibu kita. Nggak ketemu sama bapak kita. Padahal dulu, ibu kita mau ngapain aja, bapak kita mau ngapain aja, lihat kita dulu. Kita diajarin ngomong, sampai kita bisa ngomong, kita udah bisa ngomong, kita nggak ngajak ngobrol ibu kita. Bahkan kita ngomong, yang mana omongan kita nyakitin hatinya. Na'udzubillah. Kalau dulu nih, walaupun susah, ngutang, kontrak belum bayar, duit gak punya, makanan tinggal satu-satunya, yang diomongin yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamu lapar, bentar ya dibohongin, keluar bapaknya beli makanan dulu ya. Padahal gak tahu lagi kemana. Ibunya cuma punya telur 1 tuh. Dibilang, ibu dia makan, udah padahal 2 hari belum makan. Buat anaknya, biar anaknya bisa makan. Kita udah dewasa, duit megang, duit ya 50.000, 100.000 mah di dompet kita ada, bener apa kagak? Megang. Cuman kita pakainya buat apa? Kadang kita milih beli rokok daripada buat kita girangin ibu kita. Kita milih beli paket daripada buat girangin ibu bapak kita. Kita milih buat main dibandingin girangin ibu bapak kita. Padahal ibu bapak kita nggak pengen harta kita juga. Ibu bapak kita kalau ditanya punya duit gak? Walaupun tuh nggak punya, jawabnya bu punya. Ibu bapak kita tanya udah makan belum? Walaupun belum makan, jawabnya udah. Kita perhatian. Nih, kita jalan, kita beli nasi padang, kita beli nasi yang enak-enak, kita beli McD, kita kemana? Apalagi kalau kita punya duit nih, emang kita punya duit, kita kumpulin. Kalau kita mau dapat ridho Allah, lo gak usah capek ibadah. Ibadah lakuin yang wajib, yang sunnah secukup sebatas kemampuan. Bakti sama orang tua, barokah hidup kita. Datang pergi ke PGC, ke mall, ke pasar minggu nih, sini datang ke Carrefour, Alfamidi. Bu, Pak, jalan yuk. Mau kemana sih? Jalan aja udah yuk, jalan naik motor.